عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak dan ibu-ibu gimana, sehat semua insyaallah. Semangat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru 'adada khalqika wa zinata 'arshik wa ridha nafsika wa midada kalimatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu dan selalu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang nikmatnya setiap waktu, setiap detik itu tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka seorang mukmin harus dia merasakan dan menghargai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu tidak bisa dihitung Bapak dan Ibu. Dari yang pertama dicipta dari kosong, dari nol, lalu diberikan mata, diberikan telinga, diberikan kota, diberikan bumi, diberikan usia, dan seluruh nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa dihitung. Dimanapun dan kapanpun kita sedang tenggelam dalam atau direndam dalam nikmat Allah Azza wa Jalla. Apalagi nikmat hidayah. Maka kata para ulama, ada sebagian nikmat itu kalau hilang seluruhnya hilang, Pak. Satunya aja. Tadi kita bilang nikmat Allah Azza wa Jalla tidak bisa dihitung. Tapi ada sebagian nikmat kalau hilang ya mungkin kita kurang semangat lah. Seperti nikmat mata, seperti telinga. Tapi ada nikmat kalau hilang itu musibah besar. Seperti hidayah, seperti otak, akal. Maka kita kata para ulama kurang merasakan, kurang menghargai nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di Kitabul Karim li'ilafi Quraisy, li'ilaf, sampai kapan sudah terasa kebiasaan, sampai kapan sudah terasa kebiasaan sehat, sampai kapan sudah terasa kebiasaan semangat, sampai kapan sudah terasakan hidup. Semua nikmat yang diberi dari Allah kita merasa kayak seperti sudah punya saja. Padahal tidak ada yang kita punya. Nyawa kita dari Allah, badan kita dari Allah, keluarga, langit, bumi dari Allah. Apa yang dari kita? Tidak ada apa-apa. Kita beribadah kepada Allah dengan nikmat yang diberikan dari Allah. Tapi berapa banyak orang yang bersyukur kepada Allah? Itulah sangat sedikit. Malah kita bersyukur dengan makhluk, dengan manusia lebih banyak daripada bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka selalu dan selalu kita mulai dengan bersyukur kepada Allah di setiap waktu. Dan ini jalannya orang saleh. Dan ini janjian dari Allah supaya kita selalu dan selalu ditambah banyak. Allah Azza wa Jalla berkata, "Wa la in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, pastilah akan saya menambah. Di sini janji. Jadi sudah 100% akan terjadi. Maka kalau ada yang bertanya gimana supaya lancar rezeki, lancar sehat, coba tentang masalah kesehatan aja. Sudah kita pakai mata kita berapa lama, Pak? Sudah berapa lama? Pernah berapa kali berkata, ya Allah, terima kasih banyak diberikan
mata. Tapi jika mata kita sakit, aduh luar biasa nih. Cari uang ke rumah sakit, cari dokter. Kan lebih mudah kita selalu bersyukur kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, setiap hari langit dan bumi ngamuk, marah dan minta ke Allah Azza wa Jalla. Langit berkata, ya Allah, kasih saya kesempatan hancurkan, turun menghancurkan anak Adam ya Allah. Kenapa? Faqad ta'ima khairaka wa mana'a syukra. Dia terus-terusan ambil nikmat yang diberikan dari Allah, tapi tidak bersyukur sama sekali. Maka izinkanlah saya menghancurkan anak Adam. Lalu bumi berkata, ya Allah, izinkanlah saya longsor dan telan dan makan anak Adam. Setiap hari dalam hadis Rasulullah. Kenapa? Faqad ta'ima khairaka wa mana'a syukra. Dia setiap hari diberikan nikmat banyak dari Allah, tapi tidak mau bersyukur. Kenapa langit dan bumi begitu marah sama kita? Karena mereka hamba-Nya Allah dan mereka cinta Allah, maka mereka cemburu. Gimana kita setiap hari terus diberikan nikmat, tapi terima kasih aja tidak diucapkan. Gimana Allah menjawab? Allah berkata, da'uni wa khalqi. Tinggalkanlah saya sama ciptaan saya, sama hamba-hamba saya. Jangan masuk di antara. Kenapa? Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Inilah ciptaan saya, maka saya mengampuni mereka. Bukan kalian yang cipta. Kalau kalian yang cipta, akan kalian juga apa? Sayang. Maka kita belajar dari situ, gimana Allah sayang dengan kita. Diberikan seluruh nikmat dan kita rajin tidak bersyukur, tapi selalu Allah memberikan lagi dan lagi dan lagi. Tapi sampai kapan? Itulah pertanyaan kita. Li'ila, sampai kapan? Sudah terbiasa sehat, sudah terbiasa hidup, sudah terbiasa mendengar, sudah terbiasa ngobrol, sudah terbiasa dengan seluruh nikmat dari Allah yang kita tidak punya, satunya pun tidak punya. Kita kan merasa tangan saya itu punya siapa? Punya saya. Kita merasa begitu kan? Tak punya orang lain, ya punya saya. Betul, tapi diberi dari Allah. Kalau Allah tidak izin tangan saya itu bergerak, tidak akan mau lagi. Betul tidak? Maka kata para ulama, selalu kita harus bersyukur kepada Allah. Ini nomor satu. Ini yang harus dijaga selama hidup. Makanya oranglah tersebut yang bersyukur kepada Allah, inilah orang yang akan ditambah lagi dan lagi. Dalam surat Quraisy, Ila fi Quraisy, Allah bahas tentang Quraisy. Quraisy itu sukunya Rasulullah SAW yang dulunya berada di kota Makkah. Allah bertanya juga, sampai kapan hai Quraisy? Di ila fi Quraisy. Ilafihim apa? Sudah terbiasa apa? Rihlat asy-syita'i was-shayf. Sumber hidupnya dari mana mereka? Dari berdagang ke Yaman sama ke Asyam. Tapi mereka itu dihargai dari seluruh suku-suku Arab karena mereka tinggal di Makkah. Di Makkah ada Al-Ka'bah, rumah Allah. Maka semuanya suku-suku yang lain takut dari Quraisy, karena diganggu Quraisy nanti gak bisa haji. Jangan diganggu. Maka Allah jelaskan, di ila Quraisy ila rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Kalau bukan ada Makkah, bukan ada Al-Ka'bah, tidak ada
Makkah. Orang takut karena ada Makkah, di sana ada Ka'bah. Jadi setiap hari mau ganggu Quraisy, pikir dulu lah. Nanti pasti kita mau kirim haji di sana. Nanti kalau kita jadi musuh ditangkap atau tidak bisa haji, gimana? Terpaksa kan? Ini salah satu contoh nikmat yang diberi dari Allah Azza wa Jalla. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Maka ini jadi sebab dari Allah untuk sumber kehidupan mereka dan keamanan mereka. Kita juga datang di tempat ini, Masya Allah, suhunya luar biasa dinginnya, enak sekali ya. Karena saya tahun kemarin tinggal di Banten, Pak. Jadi saya pikir kan di sana ada laut. Wah, itu orang pantai itu luar biasa ya. Tiap hari berenang ke pantai kan enak kan. Tapi sesudah pindah ke sana panas. Panas luar biasa. Jam 7 pagi aja sudah panas. Saya bilang Allah Maha Adil. Kalau saya tinggal di Bandung ya, saya tinggal di Bandung. Di Bandung tidak ada laut. Di Banten ada laut. Ternyata di Bandung tidak butuh laut karena nggak ada kepanasan. Tapi wajar orang Banten dikasih laut karena kepanasan. Jadi panas hari-hari kecemplung ke gitu kan. Maka Allah Maha Adil. Dimanapun kata para ulama di bumi kita ambil contoh tanah, pastilah rata semua. Ini ada kelebihan, tapi ada kekurangan. Di sini ada kelebihan dan ada kekurangan juga. Maka harus kita merasa dulu nikmat Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mau bahas singkatnya tujuan kita dan kehidupan kita, atau lebih baik dikatakan tugas kita di dunia ini. Sebelum kita masuk dengan motivasi Al-Quran Al-Karim, harus kita terangkan dulu, Pak. Seorang manusia dia datang di dunia ini, kalau tidak dikasih petunjuk atau tidak dapat jawab pertanyaannya, pasti dia nyasar. Saya datang dari mana? Dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari orang tuanya. Terus gak beres-beres. Terus yang pertama dari siapa? Siapa yang cipta langit? Siapa yang cipta bumi? Supaya kita nyambung. Siapa yang cipta saya? Baru tahu siapa yang cipta saya. Yang cipta saya mau apa? Mau apa dari saya? Tugas saya apa? Soalnya kan di dunia kita melihat masa kita di dunia apa? Tidak begitu lama. Malah ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, betul gak? Terus gimana? Sesudah usia kita selesai gimana? Sudah datang kematian, dengan usia tersebut tua atau muda, gimana? Sudah beres? Inilah contoh pertanyaan yang pastilah datang di setiap hati orang manusia. Apakah yang cipta manusia dan diturunkan ke bumi dibiarkan, atau dikasih petunjuk dan dikasih cahaya dan dikasih ilmu? Sudah dikasih, Pak. Cuma kita belum tahu, kita belum belajar. Mari kita belajar. Manusia yang pertama siapa? Sayyidina Adam alaihissalam. Ini menurut kita orang yang beragama, orang muslim percaya bahwa ayahnya seluruh manusia adalah Sayyidina Adam alaihissalam. Punya tugas dari Allah? Tidak, punya tugas. Dia manusia pertama dan nabi pertama. Ini harus ingat kita. Jadi sebelum ada turunan manusia, sudah duluan ada aturannya, sudah duluan ada buku manualnya di dunia. Maka untuk itulah Allah kirim para nabi dan rasul. Banyak sekali kita disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 nama saja. Tapi bukan itu saja, Pak, para nabi dan rasul. Dalam
hadis Rasulullah disebutkan ada 125.000 kurang lebih nabi dan rasul. Dan Allah dalam Al-Quran menjelaskan wa ma min qaryatin illa wa khala fiha rasul. Malah kata para ulama, ini tujuannya apa? Allah kirim para nabi dan rasul hidayat untuk manusia, supaya seperti tadi tahu jawaban pertanyaan yang penting ini. Saya siapa, datang dari mana, apa tugas saya di dunia ini, lalu mau kemana sudah meninggal. Untuk itulah Allah kirim para nabi dan rasul. Dan untuk itu Allah kirimkan buku-buku dari langit, Az-Zabur, At-Taurat, Al-Injil wal Qur'anil Karim. Maka mari kita belajar gimana ceritanya dari awalnya. Sebelum pun ada manusia. Emang manusia ciptaan Allah cuma satu, cuma manusia saja? Seluruhnya ciptaan Allah. Sebelum ada Sayyidina Adam alaihissalam, sebelum ada manusia, ada istilahnya jin. Jin itu jenis, tapi bukan manusia. Allah menjelaskan dicipta dari api. Mereka tinggal di bumi ini lama, Allahu a'lam, dan mereka merusaki bumi dan bunuh saudaranya sampai Allah Azza wa Jalla marah sama mereka. Dikirimkan para malaikat menghancurkan jin, diusir ke tempat yang tidak suci dan ke laut. Makanya di agama kita ada aturan untuk tempat sepi, untuk tempat najis. Kenapa? Karena kita sedang apa? Tamu. Kalau kita masuk kamar mandi, itu tempat tinggal mereka. Maka kita apa? Tamu, Pak. Itu bukan rumah kita lagi. Rumah kita selain kamar mandi. Terus tempat kamar mandi itu di mana? Kalau ada najis, kalau tidak najis, bukan. Maka kita ada aturan di sana. Ini awal ceritanya karena jin sebelum kita tidak nurut, tidak taat kepada Allah, maka dikasih siksaan seperti itu. Di sana ada seorang namanya iblis. Iblis itu siapa? Dari jin. Terus gimana? Itulah orang yang paling soleh. Maka harus kita kenal dengan iblis. Karena kan kita setiap hari kerja bersama, betul kan? Tiap hari kita bareng kan? Tiap hari bareng sama iblis. Biar kita tahu strateginya seperti apa. Iblis awalnya orang baik, dari jin orang soleh. Saking baiknya itu diangkat ke langit, hidup bersama malaikat lama. Allah. Maka datang perintah ke para malaikat, iblis juga apa? Ikut dalam perintah tersebut. Kenapa? Sudah dapat WI malaikat lah, kalau istilah kita, sudah jadi dari mereka, tinggal bersama. Allah Azza wa Jalla berkata apa? Wa idh qala rabbuka apa? Lil malaika faqulna lil malaika isjudu li Adam. Qulna untuk siapa? Lil malaika. Iblis gimana? Dari jin. Betul ya? Dalam satu ayat lagi Allah menjelaskan, Iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Terus kenapa Allah marah ke iblis? Padahal perintahnya bukan ke iblis, karena dia di satu lingkungan ikut bareng sama malaikat. Makanya juga iblis sendiri dia tidak bilang, ya Allah kamu tidak kasih perintah ke saya, perintahnya ke malaikat. Dia tahu perintahnya ke dia. Betul nggak? Maka harus kita kenal dengan cerita iblis dari awalnya. Karena apalagi orang mau belajar ilmu agama, orang mau belajar Quran, pasti iblis tidak setuju. Ini bahaya banget. Nah, kita lihat iblis itu siapa.
Sesudah Allah Azza wa Jalla cipta Sayyidina Adam alaihissalam, karena iblis dalam hatinya dia ada penyakit dan dia ada sombongan. Dari awal dia cemburu sama Sayyidina Adam, sama manusia, tidak diterima dari awalnya. Maka jika ada perintah dengan sujud dia tidak mau. Maka di sini banyak orang bingung, iblis kafir tidak kafir? Gimana ceritanya? Iblis secara percaya dengan Allah, dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla, satu Tuhan, wahid dia. Tapi kufurnya kufur apa? Maksiat, dosa. Memang orang melakukan dosa jadi kafir? Iya, itu iblis contohnya. Terus bedanya orang mukmin sama orang kafir apa? Cuma ngomong dengan mulut, malah ngomong dengan mulut tapi tidak menurut. Kalau di agama Islam istilahnya apa, Pak? Malah jadi lebih parah, jadi munafik nanti. Karena orang munafik ikutan, tapi dalam hatinya tidak. Jadi iblis tidak mau nurut sama Allah Azza wa Jalla, malah dia mengadu. Ini jadi fitnah buat saya, ini ciptaan yang baru ini tidak baik. Saya lebih baik kalau dikasih kesempatan, saya bawa semua dzurriyyatnya, semua turunannya, saya bawa ke neraka. Dan akan saya kasih bukti ke Allah bahwa ini tidak baik. Gimana? Menurut kalian, kita orang baik seperti Allah ucapkan, malah Allah suruh malaikat yang suci bersujud. Kata para ulama, ini sujud apa? Hormatan, bukan sujud ibadah. Menghormati. Jadi malaikat menghormati manusia. Itu menurut siapa? Menurut Allah. Iblis gimana? Enggak, dia bilang manusia tidak baik. Gimana menurut kalian? Kita baik atau tidak baik? Mau ikut Allah atau mau ikut sama iblis yang sesungguhnya apa? Teman atau musuh? Musuh. Targetnya apa? Bawa sebanyak mungkin manusia ke neraka, supaya dia kasih bukti, inilah manusia tidak beribadah, banyak dosanya, membunuh saudaranya, tidak percaya kepada Allah. Ini tujuannya siapa? Ini tujuannya iblis. Tapi Allah gimana? Allah malah kasih perintah ke malaikat sujud menghormati manusia, termasuk iblis sendiri. Maka harus kita kenal. Percaya nggak dengan iblis? Ya harus percaya, karena sudah percaya kepada Allah dan sudah percaya dengan Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah, iblis singgasananya di atas air dan dia kirim tentaranya. Tugasnya 24 jam. Ayo kita ke neraka, ya. Kendaraan gratis ke neraka lah istilahnya. Ayo ke neraka, siapa mau ikut? Ayo. Nah, itu tugas iblis. Maka dia minta izin sama Allah supaya dia tidak mati. Kenapa? Kan dia mau sesatkan semua manusia. Gimana kalau mati nanti gak dapat kesempatan? Maka Allah berkata, innaka laminal mundzirin. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kasih saya kesempatan tidak mati sampai hari kiamat. Kenapa? Mau sholat? Mau ibadah? Mau haji? Enggak. Mau sesatkan manusia? Auzubillah. Biasa jahatnya ya. Tapi kita terima iblis setiap hari dengan senang hati. Malah dipeluk. Kasih perintah langsung nurut. Allah kasih perintah langsung cuek. Kenapa? Padahal iblis apa tadi? Allah berkata apa? Inna syaitana lakum aduwwan. Syaitan itu apa? Musuh. Terus fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikan dia apa? Sebagai musuh. Gimana maksudnya? Ini musuh, jadikanlah musuh. Nah, ini karena adanya tadi kita sudah sepakat bahwa iblis itu apa? Musuh. Tapi dalam niatan dijadikan apa? Teman. Suruh bunuh,
manusia bunuh. Suruh nyuri, maka datang. Ini juga kita belajar semua ini dari ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berkata dalam Al-Quran, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, sesudah datang hari kiamat. Dalam hadis, iblis dikasih mimbar besar, tapi mimbar di mana? Di neraka jahanam. Oleh Rasulullah, dia ceramah, tapi ceramahnya di orang kafir, di orang neraka. Dia ngomong apa? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, sesudah selesai, inna Allaha wa'adakum wa'dal haq, Allah kasih janjian benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya kasih janjian bohong, yang palsu. Tapi kalau pakai bahasa kita, mohon maaf sekali, wa ma kana li 'alaikum min sultan, saya tidak punya kuasa illa kecuali anda autukum, saya hanya apa? Ajak doang. Itu aja. Pukul saudaranya, dia pukul. Bunuh, dia bunuh. Nyuri, dia nyuri. Jangan sholat, jangan ingat-ingat. Nurut sama iblis. Kuasanya apa iblis? Gak ada. Dia cuma ngomong doang, was-was doang. Yang melakukan siapa? Kita. Illa anda autukum fastajabtum li, saya hanya ajak saja, kenapa nyalain saya? Maka dia bilang apa? Fala talumuni, yang bunuh siapa? Manusia. Yang nyuri siapa? Manusia. Kenapa nyalain saya? Walumu anfusakum, nyalain siapa? Diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, sudah selesai. Game over, sudah beres. Tidak akan saya bisa bantu kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan tidak akan kalian bisa bantu saya. Maka kita belajar dari sini. Cerita ini awalnya di mana? Sebelum kita turun di dunia sudah punya musuh namanya iblis. Maka kita dikasih kesempatan, Allah menerima. Iblis bilang ini manusia ini bukan orang baik, padahal Allah sudah sebelumnya nyuruh malaikat apa? Bersujud. Betul nggak? Sekarang datang tugas kita. Allah berkata, "Famantiyannakum minni hudan." Ada berapa ayat? Satu ayatnya, "Kalau dittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka sesudah diturunkan ke bumi, kita dikasih cerita tersebut, kita dikasih akal, kita dikasih cahaya, kita dapat cahaya, dapat berita ini, tinggal apa? Tinggal ikut. Mau yang mana? Mau pergi ke surga menurut sama Allah Azza wa Jalla, atau mau ikut sama iblis? Inilah keindahannya ilmu agama. Inilah yang kita bahas apa? Arti atau tafsirul Quran. Kenapa kita ajak orang belajar Quran? Karena dalam Al-Quran ada cahayanya untuk menang di dunia dan di akhirat. Jadi orang baik, jadi orang saleh, jadi orang yang agung di bumi dan di langit. Allah Azza wa Jalla dalam hadis menjelaskan Rasulullah bahwa majlis-majlis seperti kita ini sekarang, inilah Allah suka di langitnya. Orang berzikir, orang belajar ilmu agama, orang beribadah, orang sungguh cari ridha Allah Azza wa Jalla. Inilah majlis yang baik. Maka inilah yang kita ajar. Kenapa kita bilang Al-Quran? Al-Quran adalah buku yang terakhir sampai hari kiamat. Dikirim dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, Allah memilih malaikat yang terbaik. Siapa? Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan memilih manusia yang terbaik. Itu siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan memilih bulan yang terbaik, itulah bulan Ramadan. Dan memilih malam yang terbaik, itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Semua terbaik. Kenapa? Untuk menurunkan Al-Quran. Otomatis harus kita terima dengan cara apa? Terbaik juga, betul ya? Ini apa hikmahnya? Kita kan belajar tahu kalau hadis Nabawi, bedanya apa hadis Nabawi sama Al-Quran? Hadis Nabawi itu ucapannya dari Rasulullah, artinya tetap dari Allah. Tapi Al-Quran tidak. Dari Allah ke Sayyidina Jibril, dari Sayyidina Jibril ke Sayyidina Muhammad SAW. Kalau setelah kita dari mulut ke telinga langsung. Dan kita juga belajar Al-Quran sekarang dengan cara yang sama. Kita mendengar bacaan dari orang yang ahli sampai kita bisa baca sesuai, baru kita ngajar, baru kita sampaikan ke orang yang berikutnya. Ini untuk apa hikmahnya? Supaya kita merasakan keagungan Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Ini bukunya ajib sekali. Orang biasa, sederhana, tapi dia belajar Al-Quran, apalagi dia ngajar. Makanya kenapa kita belajar Al-Quran? Kenapa? Untuk dapat duit, untuk dapat gelar. Kalau Rasulullah SAW, khairukum. Apa artinya khairukum? Orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Berarti belajar untuk apa? Untuk ngajar. Itulah orang yang terbaik. Maka hadis Rasulullah yang satu lagi, innallaha yarfa bihadzal kitabi aqwama. Orang biasa, orang sederhana dengan semua kekurangannya, tapi hati-hati Pak, ini ahlul Quran. Apa maksudnya ini ahlul Quran? Dia ahli Quran, dia guru Quran, dia guru agama. Terus apa? Kata hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlin. Dan hadis ini khusus hanya untuk Al-Quran. Sesungguhnya Allah punya keluarga. Punya keluarga gimana nih? Punya istri, punya anak? Bukan. Apa istilah keluarga? Apa artinya keluarga dalam bahasa itu? Orang yang paling dekat, orang yang paling disayang, orang yang paling dijaga. Itulah maksudnya. Maka Rasulullah menjelaskan Allah punya keluarga. Siapa keluarganya itu? Itulah ahli Al-Quran. Maka ini kelebihannya di situ. Apa kelebihan? Orang yang ahli Quran, dia adalah keluarga Allah. Maka diagungkan di dunia dan diagungkan di akhirat. Maka kita belajar. Kenapa Al-Quran? Karena kita kalau tidak ada Al-Quran, gimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan? Kita dapat masalah, dapat musibah, solusinya seperti apa? Kendalanya seperti apa? Kata para ulama, yang buat sesuatu benda, dia yang bikin apa? Aturannya. Betul nggak? Buku manual. Siapa yang bikin buku manual ini? Ya yang bikinnya, perusahaannya. Betul nggak? Berapa bunyi? Kita berhenti azan dulu ya.